Di bawah reruntuhan gelap, 200 nyawa warga Gaza menunggu harapan. 3 prajurit Kopassus memasuki lorong tanpa jalan pulang, dikejar waktu dan maut. Satu keputusan salah, semuanya berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi di misi rahasia ini? Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini, Anda akan tahu bahwa aliansi antara Indonesia dan Palestina, jika bersatu, Israel pun akan tunduk. Krisis bermula dari kabar yang menyebar cepat di jalur intelijen internasional. 200 warga sipil ditahan di sebuah kompleks bawah tanah yang tersembunyi di wilayah konflik. Kompleks itu bukan sekedar tempat penahanan, melainkan simpul strategis yang dijaga berlapis, dibangun di bawah reruntuhan bangunan lama, dan dilindungi sistem pengawasan modern. Waktu menjadi musuh paling kejam. Setiap jam berlalu meningkatkan resiko eksekusi, pemindahan lokasi, atau lenyapnya jejak sandera. Tekanan politik membayangi setiap keputusan, sementara dunia hanya melihat potongan-potongan kabar yang tak pernah utuh. Di tengah kebuntuan diplomasi, opsi militer muncul sebagai jalan terakhir. Namun ini bukan operasi biasa. Wilayah tersebut adalah papan catur dengan bidak-bidak mematikan, di mana satu langkah keliru bisa memicu eskalasi besar. Informasi yang masuk terfragmentasi, peta terowongan tak lengkap, jadwal patroli yang berubah-ubah, dan sinyal komunikasi yang sering dipalsukan. Di sisi lain, kondisi sandera memburuk, kekurangan air, ketakutan, dan ketidakpastian menggerogoti daya tahan mereka. Keputusan diambil secara senyap. Operasi ini harus cepat, presisi, dan tak meninggalkan jejak. Bukan kemenangan simbolik yang dicari, melainkan penyelamatan nyawa. Maka fokus bergeser pada kemampuan yang telah teruji dalam operasi senyap, pertempuran jarak dekat, dan kepemimpinan di bawah tekanan ekstrim. Di ruang-ruang tertutup yang jauh dari sorotan publik, sebuah rencana mulai disusun dengan satu tujuan tunggal, membawa pulang 200 nyawa dari neraka bawah tanah. Seleksi dilakukan tanpa seremoni. Dari daftar panjang operator berpengalaman, 3 nama muncul karena satu alasan sederhana, mereka saling melengkapi. Yang pertama, seorang pemimpin lapangan dengan reputasi dingin dan keputusan presisi, dikenal mampu membaca situasi kacau dan mengubahnya menjadi peluang. Yang kedua, ahli intelijen taktis, mahir menafsirkan data mentah dan insting lapangan, mampu menemukan jalan di peta yang setengah benar. Yang ketiga, spesialis pertempuran jarak dekat dan medis tempur, sosok yang bisa bertahan di ruang sempit, gelap dan penuh jebakan, sekaligus menjaga nyawa rekan dan sandera. Tak ada pidato heroik, yang ada hanya pertanyaan singkat tentang kesiapan dan risiko. Mereka memahami konsekuensi. Jika gagal, bukan hanya misi yang hancur, tetapi juga nyawa yang hilang dan dampak geopolitik yang luas. Setiap dari mereka membawa beban pribadi, keluarga, janji, dan masa lalu operasi yang meninggalkan bekas. Namun ketiganya bersepakat pada satu hal, tugas ini lebih besar dari diri mereka sendiri. Persiapan dilakukan dengan disiplin sunyi, senjata dipilih untuk keandalan di kondisi berdebu dan lembab, peralatan komunikasi disesuaikan untuk meminimalkan jejak, dan protokol medis disusun untuk evakuasi massal. Mereka mempelajari rekaman buram, sketsa terowongan, dan pola patroli yang berubah. Di sela-sela latihan, tak banyak kata. Keheningan justru menguatkan fokus. Saat waktu keberangkatan ditetapkan, ketiganya sudah menyatu sebagai satu unit, ringkas, tajam, dan siap menembus bayangan. Briefing berlangsung di ruangan tanpa jendela, dengan peta yang ditutup lapisan sensor dan layar yang menampilkan potongan data terakhir. Tujuan dipaparkan lugas, masuk tanpa terdeteksi, temukan pusat penahanan, amankan sandera, dan keluar sebelum lawan mengerahkan kekuatan penuh. Tidak ada ruang untuk improvisasi yang sembrono, namun fleksibilitas menjadi kunci. Jalur masuk dan keluar disiapkan berlapis, dengan titik cadangan jika rencana utama runtuh. Risiko politik disampaikan tanpa basa-basi. Operasi ini berada di garis abu, menuntut penyangkalan yang masuk akal jika terjadi kebocoran. Setiap tindakan harus terukur, setiap tembakan memiliki konsekuensi. Komando menekankan aturan perlibatan yang ketat untuk meminimalisir korban sipil dan mencegah eskalasi. Di meja briefing, angka-angka dingin, waktu respon musuh, jarak tempuh evakuasi, kapasitas sandera, bertabrakan dengan realitas manusia di lapangan. Ketiganya menyerap setiap detail, mengajukan pertanyaan tajam tentang redundansi komunikasi, dukungan udara darurat, dan skenario terburuk. Jawaban tak selalu menenangkan, tetapi jujur. Ini adalah operasi beresiko tinggi dengan peluang kegagalan yang nyata. Namun komitmen sudah bulat. Saat briefing ditutup, tidak ada tepuk tangan, hanya anggukan singkat dan langkah kaki yang mantap menuju persiapan akhir.
Malam menjadi sekutu pertama. Infiltrasi dimulai dengan pergerakan senyap melalui jalur yang dipilih karena minim jejak panas dan gangguan sinyal. Setiap langkah diukur, setiap suara diperhitungkan. Udara terasa berat, membawa debu dan bau logam yang samar. Komunikasi dibatasi pada isyarat dan bisikan kode, cukup untuk menjaga koordinasi tanpa memancing perhatian. Mereka melewati batas-batas tak terlihat, memasuki wilayah di mana kesalahan kecil bisa berujung fatal. Sensor darurat dihindari, kamera dipetakan dan dilewati pada momen buta, dan jeda patroli dimanfaatkan dengan presisi detik. Ketegangan merayap, bukan sebagai rasa takut, melainkan kewaspadaan yang mengasah indera. Di kejauhan, gema aktivitas musuh terdengar, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Saat mencapai titik kumpul awal, mereka berhenti sejenak, bukan untuk ragu, tetapi untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dari sini, jalur menuju kompleks bawah tanah terbentang, gelap, sempit, dan penuh ketidakpastian. Dengan satu isyarat terakhir, mereka melangkah maju, meninggalkan jejak yang nyaris tak ada, membawa harapan 200 nyawa di punggung mereka. Babak pertama berakhir di ambang pintu neraka dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pertemuan berlangsung singkat, namun syarat ketegangan. Dua dunia bertemu dengan latar belakang berbeda, masing-masing membawa pengalaman dan luka panjang dari konflik yang tak kunjung usai. 3 prajurit Kopassus menyadari sejak awal bahwa keberhasilan bukan hanya soal keberanian, melainkan kemampuan menyelaraskan ritme. Bahasa tubuh menjadi jembatan pertama, diikuti isyarat sederhana yang menyingkat jarak kepercayaan. Tak ada waktu untuk perdebatan panjang, medan tak menunggu kesepakatan sempurna. Perbedaan taktik segera terasa, satu pihak terbiasa bergerak cepat dan adaptif, memanfaatkan lingkungan yang dikenal seperti halaman rumah sendiri. Pihak lain mengedepankan disiplin senyap, pengukuran resiko, dan redundansi rencana. Ketegangan memuncak saat jalur yang diusulkan beririsan dengan area berisiko tinggi. Namun alih-alih memaksakan kehendak, keduanya memilih kompromi cerdas, membagi peran berdasarkan keunggulan masing-masing. Kopassus mengambil kendali pada fase penembusan dan pengamanan awal, sementara mitra lokal mengandur jalur tersembunyi dan dinamika sekitar. Keputusan itu menurunkan friksi dan mempercepat persiapan. Di balik ketegasan, ada rasa saling menghormati yang tumbuh, pengakuan diam-diam bahwa di medan seperti ini, kesombongan adalah musuh terbesar. Dengan kesepakatan singkat dan sinyal tangan sebagai bahasa bersama, pasukan gabungan pun bergerak menyatu oleh tujuan yang sama. Perjalanan dimulai di bawah selubung malam yang menutup suara langkah dan denyut jantung. Setiap meter ditempuh dengan kewaspadaan tinggi. Reruntuhan bangunan menjadi penanda sunyi dari pertempuran lama, sementara lorong sempit dan jalur alternatif memaksa formasi berubah-ubah. Bau debu dan logam mengendap di udara, menguji fokus dan pernapasan. Tidak ada percakapan, hanya isyarat, ketukan ringan, dan pandangan singkat yang mengandung makna penuh. Di beberapa titik, mereka berhenti mendadak. Bayangan bergerak di kejauhan, sinyal radio memantul aneh, dan lampu jauh berkelip seperti peringatan. Keputusan diambil dalam hitungan detik, menunggu, memutar, atau menyelinap melewati celah waktu. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Tekanan waktu menekan dari belakang, sementara resiko deteksi mengintai di depan. Namun disiplin menjaga langkah tetap terukur. Saat mendekati area sasaran, medan berubah menjadi labirin. Jalur yang sebelumnya aman kini dipenuhi rintangan tak terduga. Pasukan gabungan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk membuka jalan tanpa meninggalkan jejak. Ketika akhirnya siluet kompleks bawah tanah terlihat samar, keheningan terasa semakin berat. Mereka tahu, perjalanan berbahaya ini baru pembuka. Ujian sesungguhnya menunggu di balik pintu besi yang tak terlihat. Informasi yang mereka pegang terbukti setengah benar. Peta terowongan menyisakan ruang kosong dan jadwal patroli berubah tanpa pola jelas. Setiap langkah ke depan adalah taruhan. Sensor darurat tersembunyi di tempat tak lazim dan jalur yang tampak aman menyimpan jebakan yang nyaris tak terdeteksi. Ketelitian menjadi senjata utama, menggantikan kecepatan yang kini harus dikorbankan. Pengawasan berlapis menciptakan tekanan psikologis. Kamera statis dan mobil saling mengisi celah, sementara suara mekanis sesekali memecah sunyi. Tim intelijen taktis membaca tanda-tanda kecil, pantulan cahaya, getaran lantai, perubahan suhu untuk memetakan ancaman secara real-time. Beberapa rintangan dinetralisir dengan kesabaran, lainnya dihindari dengan jalur alternatif yang lebih beresiko namun lebih sunyi.
Di satu titik, kesalahan nyaris terjadi. Sebuah penanda palsu hampir menjerumuskan mereka ke zona terbuka. Keputusan cepat menyelamatkan situasi, namun menguras energi dan waktu. Ketegangan merambat, menguji kepercayaan yang baru terbangun. Meski demikian, setiap keberhasilan kecil menambah keyakinan. Mereka bergerak maju, lapis demi lapis pertahanan terkelupas, mendekati inti kompleks dengan napas tertahan. Detik-detik krusial tiba ketika tanda kehadiran mereka terendus. Bukan alarm keras, melainkan perubahan halus, patroli yang memendekkan jarak, komunikasi musuh yang meningkat, dan langkah-langkah tergesa di balik dinding. Waktu seolah menyusut, pilihan mengerucut pada dua hal, mundur dan kehilangan momentum atau maju dengan resiko benturan. Pasukan gabungan memilih menekan ke depan dengan kontrol ketat, formasi dipertegas, isyarat disederhanakan, dan fokus dipusatkan pada tujuan. Setiap sudut menjadi potensi pertemuan, setiap pintu menyimpan kemungkinan. Ketegangan memuncak ketika bayangan bergerak cepat di persimpangan, memaksa keputusan sepersekian detik yang menentukan arah operasi. Meski terdeteksi, mereka belum sepenuhnya terbuka. Itu memberi celah berharga untuk menyusun langkah berikutnya. Dengan koordinasi senyap dan keberanian terukur, tim menyiapkan diri menghadapi fase paling berbahaya. Di balik dinding tebal, 200 nyawa menunggu. Babak kedua ditutup dengan denyut adrenalin yang tinggi. Garis tipis antara senyap dan ledakan kini hampir terlewati. Keheningan runtuh dalam sekejap. Sebuah cahaya menyapu lorong, diikuti gema langkah yang terlalu dekat untuk dihindari. Detik berikutnya, suara tembakan memecah gelap, menggema di dinding beton yang menyempitkan ruang dan waktu. Kontak senjata pecah tanpa aba-aba, memaksa pasukan gabungan bereaksi secara naluriah. Asap mesiu menebal, membuat pandangan terpotong-potong oleh kilatan cahaya dan bayangan yang bergerak cepat. Lorong-lorong menjadi corong suara, setiap dentuman memantul berkali-kali, mengacaukan orientasi. Mereka bergerak dari satu penutup ke penutup lain, memanfaatkan sudut dan celah yang tersedia. Koordinasi berlangsung dalam isyarat singkat dan teriakan teredam. Setiap keputusan harus diambil seketika, maju atau bertahan, menutup jalur atau membuka ruang. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti akhir. Di tengah kekacauan, fokus tetap tertuju pada tujuan utama. Kontak ini bukan untuk dimenangkan, melainkan dilampaui. Dengan manuver terukur, mereka memecah perhatian lawan dan membuka koridor sementara. Ketegangan mencapai puncaknya ketika jalur alternatif runtuh, memaksa perubahan rencana di bawah tekanan tembakan. Namun, keteguhan mental menjaga mereka tetap bergerak. Kontak senjata mereda sejenak, menyisakan nafas berat dan waktu yang kian menipis. Ruang menyempit menjadi musuh baru. Pintu besi, tikungan tajam dan langit-langit rendah memaksa pertempuran jarak dekat yang brutal dan personal. Setiap langkah diukur, setiap sudut dibuka dengan kewaspadaan penuh. Cahaya terbatas menciptakan siluet yang menipu, membuat ancaman muncul dari jarak yang nyaris menyentuh. Gerak menjadi efisien, tanpa ruang untuk gestur berlebihan. Keringat bercampur debu menetes di wajah. Nafas tertahan di sela-sela bunyi logam dan langkah tergesa. Dalam ruang sempit, keberanian diuji oleh disiplin. Mereka belajar membaca tanda sekecil apapun, getaran lantai, perubahan udara, untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Tekanan psikologis menggerogoti ketahanan, setiap detik terasa panjang, setiap suara menjadi peringatan. Namun, pengalaman menyatukan mereka, mengubah ketakutan menjadi fokus tajam. Ketika pintu terakhir terbuka, perlawanan terputus-putus, meninggalkan lorong yang kembali sunyi. Di balik sunyi itu, ada kelegaran singkat dan kesadaran bahwa inti kompleks sudah dekat. Harga kemajuan mulai terasa. Seorang rekan terhenti oleh luka, memaksa pilihan sulit di tengah tekanan. Waktu tidak memberi belas kasihan. Dengan koordinasi cepat, tim membagi peran, menutup, mengevakuasi, dan menjaga jalur. Keputusan diambil dalam sepersekian detik, dipandu oleh naluri dan kepercayaan yang telah teruji. Pengorbanan bukan kata besar di sini. Ia hadir sebagai tindakan kecil yang menentukan. Menahan pintu lebih lama, menunggu satu nafas ekstra, atau memilih jalur yang lebih berisiko demi melindungi yang lain. Setiap pilihan menambah beban emosional, namun juga memperkuat tekad. Mereka tahu, berhenti berarti kegagalan yang lebih besar. Ketika tekanan memuncak, ketenangan menjadi jangkar. Pemimpin lapangan menjaga ritme, memastikan tidak ada yang tertinggal. Luka ditangani cepat, sumber daya dihemat, dan fokus dijaga. Dalam kekacauan, mereka menemukan ketertiban, sebuah garis tipis yang memisahkan kehancuran dari keberlanjutan misi. Pintu terakhir terbuka dengan bunyi berat yang menggema. Di baliknya, ruang penahanan terhampar, gelap, penuh wajah tegang, dan mata yang menyimpan harapan rapuh.
Keheningan mendadak terasa asing setelah hiruk-pikuk pertempuran. Mereka bergerak cepat namun lembut, menenangkan Sandra dengan isyarat dan suara rendah. Rantai dan pengunci dilepas satu persatu. Waktu kembali menjadi musuh, kini dalam bentuk evakuasi massal yang harus rapi. Jalur keluar ditandai, kelompok dibagi, dan prioritas ditetapkan. Di tengah kekacauan terkontrol itu, ada momen hening ketika pandangan bertemu. Pengakuan tanpa kata bahwa mereka telah tiba tepat waktu. Saat akses terbuka sepenuhnya, harapan menyala. Babak ketiga ditutup dengan denyut adrenalin yang belum meredah, namun tujuan kini terlihat jelas. Pembebasan telah dimulai, dan jalan keluar menanti dengan tantangan terakhir yang tak kalah berat. Evakuasi dimulai seperti arus yang harus diarahkan, bukan dilepaskan. 200 sandera bergerak dalam kelompok kecil, dipandu dengan suara rendah dan isyarat tegas. Lorong-lorong yang tadi menjadi medan tempur, kini berubah menjadi jalur penyelamatan. Namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Waktu menekan dari segala arah. Setiap menit memperbesar peluang pengejaran, setiap jeda membuka resiko kepanikan. Pasukan membagi peran dengan presisi. Satu tim membuka jalur, satu tim mengamankan persimpangan, dan satu tim menjaga ritme agar arus tak pecah. Tangis tertahan, langkah goyah, dan tatapan kosong bercampur dengan harapan rapuh. Di tengah kekacauan terkontrol, ketenangan menjadi kunci. Setiap sandera dipastikan mampu bergerak, yang lemah dibantu, yang panik ditenangkan. Lampu darurat berkedip, menciptakan bayangan yang menipu. Di beberapa titik, jalur harus diubah mendadak karena runtuhan kecil dan pintu macet. Keputusan cepat menjaga arus tetap mengalir. Meski kelelahan menggerogoti, fokus tak boleh runtuh. Ketika rombongan terakhir melewati titik kumpul sementara, nafas kolektif tertahan. Ini baru separuh jalan. Evakuasi massal menuntut disiplin besi dan empati yang tajam. Sebuah keseimbangan rapuh yang menentukan hidup dan mati. Bunyi langkah dan gema perintah di kejauhan menandai fase paling berbahaya. Lawan menyadari arah evakuasi dan bergerak cepat untuk memotong jalur. Serangan balasan datang bergelombang, memaksa pasukan bertahan sambil tetap bergerak. Setiap persimpangan menjadi medan uji, setiap pintu menjadi pilihan berisiko. Pertahanan dibangun singkat dan efisien, cukup untuk menahan, tidak untuk terjebak. Debu dan asap menebal, menyulitkan komunikasi. Dalam kondisi itu, kepercayaan antar anggota menjadi jangkar. Isyarat kecil menggantikan perintah panjang, ritme langkah menyatu meski jarak pandang terbatas. Beberapa kali jalur hampir runtuh, namun koordinasi menjaga celah tetap terbuka. Ketegangan mencapai puncak ketika jalur utama terancam tertutup. Dengan keberanian terukur, tim membuka rute alternatif yang lebih sempit namun lebih sunyi. Resiko tinggi, tetapi peluang lebih besar. Serangan balasan melemah seiring jarak bertambah dan fokus lawan terpecah. Saat gema terakhir mereda, keheningan kembali, rapuh, namun memberi ruang untuk bergerak. Jalan keluar kini terlihat meski belum aman sepenuhnya. Cahaya malam menyambut rombongan yang akhirnya keluar dari bawah tanah. Udara terbuka terasa asing, seolah dunia baru saja dipulihkan. Satu persatu, sandera tiba di titik aman. Tangis pecah, pelukan terjadi, dan kelelahan berubah menjadi lega yang sulit dijelaskan. Misi berhasil, 200 nyawa kembali ke permukaan. Namun kemenangan membawa luka, ada cedera yang harus ditangani, ada tatapan kosong yang menandai trauma, ada keheningan yang menyimpan kehilangan. Pasukan menghitung ulang, memastikan tak ada yang tertinggal. Dalam sorot lampu darurat, mereka berdiri tanpa euforia berlebihan. Keberhasilan ini dibayar mahal oleh ketegangan berjam-jam dan keputusan sepersekian detik yang meninggalkan bekas. Di balik profesionalisme, ada manusia yang perlu bernapas. Mereka tahu cerita ini tidak berakhir di sini. Bagi sandera yang selamat, perjalanan pemulihan baru dimulai. Bagi para prajurit, bayangan lorong gelap akan kembali dalam mimpi. Namun malam itu, satu hal pasti, tujuan tercapai. Nyawa diselamatkan. Ketika fajar menyingsing, operasi menjadi bayang-bayang yang segera ditutup rapat. Tidak semua detail akan diketahui, tidak semua nama disebut. Yang tersisa adalah dampak, keluarga yang kembali utuh, dan luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Kemenangan diukur bukan oleh sorak, melainkan oleh napas yang masih berhembus. Para prajurit berpisah tanpa upacara. Ada anggukan singkat, pengakuan diam-diam atas apa yang telah dilalui bersama. Mereka kembali ke peran masing-masing, membawa beban yang tak tertulis. Di tempat lain, sandera mulai menata hidup, satu langkah kecil setiap hari, dengan kenangan yang perlahan diproses. Cerita ini menutup dengan pemahaman sederhana namun berat. Keberanian bukan ketiadaan takut, melainkan kemampuan bergerak meski takut. Harga kemenangan selalu ada, dan ia dibayar oleh mereka yang melangkah ke gelap agar orang lain dapat kembali ke terang.